impian berpengaruhnya 95%. Mereka baru memulai, mereka baru gabung, saya tidak tahu mereka bisa sukses atau tidak. Halo Sobat Trainer, kembali lagi dengan saya If di channel Opmis Official Indonesia. Sobat Trainer, kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya, yaitu tentang apa sebelumnya? Sebelumnya itu tentang impian berpengaruhnya 95%. Nah, 95% kalau tidak ditambah 5% maka tidak akan 100%. Nah, kali ini saya akan membahas yang 5% ini semuanya. Apakah itu? Ada yang bisa tebak? Nah, saya kasih hadiah kalau tahu. Oke, saudara semuanya, 5% ini adalah skill. Oke, semuanya apa tadi? Skill. Skill adalah berpengaruhnya 5%. Artinya apa sebetulnya semuanya? Artinya kalau misalnya ada orang yang bilang ketika kita ajak bisnis, saya mah tidak mau, saya tidak mampu, saya mah tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya tidak punya ini, saya tidak bisa punya itu adalah alasan yang sebetulnya tidak perlu dilontarkan juga kalau mereka serius dengan impiannya. Kalau mereka serius ingin sukses itu sebenarnya tidak dilontarkan juga saudara semuanya. Nah, saudara semuanya, skill ini pengaruhnya 5%. Walaupun kecil, tapi saudara semuanya tidak boleh mengecilkan. Walaupun sepele, tapi saudara tidak boleh menyepelekan. Sebelum melanjutkan video ini, silakan saudara semuanya subscribe, like, and share. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng untuk agar tidak ketinggalan info terupdate, video terbaru, ataupun konten-konten menarik dari Opmis Official Indonesia ya, saudara semuanya. Baik, sobat trainer semuanya, skill ada 5%. Apa sajakah itu? Sobat trainer semuanya, tentunya seorang pengusaha itu, seorang pembisnis itu bukan terjadi begitu saja. Kesuksesan bukan datang begitu saja. Ya, sobat semuanya, artinya mereka semuanya yang sukses dan bukti sukses itu sebetulnya ya emang mereka sudah memiliki skill yang sangat kuat. Mereka mau membuka open mind, mau membuka hatinya, mau membuka jiwanya untuk belajar semuanya. Artinya apa? Kunci untuk mendapatkan 5% ini, kita harus yang namanya belajar. Kita harus apa? Belajar semuanya. Kita harus mau belajar. Jadi kalau misalnya ada orang yang baru mulai bisnis, mereka baru memulai, mereka baru gabung, baru daftar, tapi tidak mau belajar, ya saya tidak tahu mereka bisa sukses atau tidak. Saya tidak tahu mereka bisa bertahan atau tidak. Ya kuncinya ini sebetulnya semuanya belajar. Walaupun mereka yang sudah memiliki impian yang kuat, kalau tidak belajar ya tidak jadi 100% suksesnya sebenarnya. Oke lah, mereka sukses tapi tidak 100% sukses semuanya. Hanya sebatas ya nanggung ya semuanya ya. Nah, di sini kita belajar. Contoh yang sebetulnya semuanya yang perlu kita pelajari, salah satu adalah apa sebetulnya? Segi komunikasi. Kita harus komunikasi yang baik dengan kolega-kolega bisnis kita. Kita harus komunikasi dengan baik dengan partner-partner bisnis kita. Kita harus berkomunikasi dengan baik dengan investor, dengan apapun itulah. Kalau misalnya kita tidak bisa komunikasi dengan baik ya, saya tidak tahu. Gitu. Saya tidak tahu apakah kita dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Apakah bisnis kita apakah bisa bertahan dengan lama atau tidak semuanya, karena ya komunikasi sangat penting sekali. Kalau kita gagal komunikasi ya maka semuanya bakal berantakan semuanya. Dan yang kedua adalah kita sikap semuanya. Sikap seorang pembisnis itu kita harus tahu juga bagaimana kita bersikap dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bersikap dengan orang yang lebih muda, bagaimana dengan bersikap dengan orang yang seusia dengan kita semuanya. Nah, untuk itu skill ini kita wajib menguasainya semuanya. Nah, dan juga skill ini sangat banyak sekali semuanya. Contohnya skill dalam prospek ya, dalam menawarkan bisnis kita ke orang lain itu ada skillnya juga, gitu kan. Contohnya juga memfollow up ya. Memfollow up itu ketika kita sudah tawarkan, lalu kita follow up, jangan dilepas begitu saja. Kalau misalnya kita lepas begitu saja ya, saya tidak tahu ya apakah orang yang ditawarkan tadi tertarik atau tidak, bergabung atau tidak, daftar atau tidak semuanya. Contohnya menawarkan bukannya ujug-ujug orang nggak kenal langsung kita ajak bisnis, tidak seperti itu. Ada skillnya untuk menawarkan ya, skill untuk menawarkan ada. Tidak ujug-ujug kita langsung daftar gitu kan, langsung transfer, langsung ini tidak bisa. Kita harus ada skill-skillnya ya semuanya. Salah satu contohnya kita basa-basi dulu, itu adalah salah satu skill untuk menawarkan. Yang kedua tadi ya semuanya untuk follow up.
mohon maaf ya. Untuk follow up ini sobat trader semuanya tentunya memiliki suatu skill, memiliki yang namanya keahlian, memiliki yang namanya strategi untuk memfollow up-nya sobat trader semuanya. Artinya ya kita tidak bisa follow up begitu saja, tidak bisa contohnya misalnya kita langsung telepon saja orangnya lalu kita menawarkan membahas apa yang ditawarkan kemarin gitu kan, nyuruh dia untuk bergabung atau segala macamnya, itu tidak bisa seperti itu sobat trader semuanya. Tetapi kita harus apa? Ya kita harus punya skillnya agar mereka nyaman dengan kita, agar mereka agar mereka ya trust dengan kita, yakin dengan kita dan mau berbisnis dengan kita. Itu ada follow up-nya dan follow up itu sangat penting sobat trader semuanya. Kebanyakan orang itu mereka hanya sebatas menawarkan bisnisnya, mereka hanya memprospek bisnisnya, tapi mereka tidak memfollow up-nya. Nah, seperti semuanya, artinya follow up ini adalah hal yang perlu kita pelajari dalam bisnis ya. Apalagi kalau bisnis Anda itu berkaitan dengan tawar-menawar, negosiasi, dan saya yakin semua bisnis itu pasti berkaitan dengan itu. Artinya kita wajib memiliki yang namanya skill follow up, skill tindak lanjut. Nah, di samping itu juga sobat trader semuanya ada yang namanya nanti tahap closing sobat trader semuanya. Tahap closing itu adalah tahap ketika kita orang itu mau daftar ke kita gitu kan, atau kita menyuruh untuk daftar, segera daftar, segera bergabung dengan kita. Itu ada skillnya, ada skill untuk follow up, skill untuk closing semuanya. Bagaimana dia mengambil pilihan yang tepat, bagaimana agar dia mengikuti arahan pilihan bisnis yang tepat oleh kita gitu kan, bagaimana agar mereka secepatnya untuk memutuskan bergabung, memutuskan untuk daftar, memutuskan untuk join dan sebagainya. Itu adalah salah satu skill yang mau kita miliki ya sahabat semuanya. Contohnya nih kita sudah memiliki skill untuk prospek, kita sudah memiliki skill untuk follow up, tapi kita tidak memiliki skill untuk closing. Ya sama aja kayak halnya kita perumpamannya bagaimana ya? Ya contohnya kita mau makan sobat trader semuanya, mau makan sudah ada sendoknya, sudah ada garpunya, sudah ada piringnya, sudah ada lauknya, tapi tidak ada nasi sobat trader semuanya, maka kita jadi makan atau tidak jadi makan gitu kan. Jadi kita hanya sebatas ngemil saja ya. Jadi artinya kita tidak jadi makan nasi gitu kan. Ya istilahnya makan di Indonesia itu berkaitan dengan nasi. Nah, itu perumpamaannya. Artinya ya closing atau teknik closing ini sangat penting kita miliki juga seperti semuanya. Nah, sobat semuanya, mungkin kalau di video ini saya akan hanya membahas singkat-singkat saja. Mungkin tadi sobat pada semuanya bisa komen apa yang perlu saya sampaikan lagi, ataupun ada koreksi, saran, kritik dan sebagainya. Saya insya Allah akan menerima kritik-kritik itu, saran-saran itu untuk kebaikan kita semuanya. Sobat semuanya, mungkin itu adalah sedikit pembahasan 5% yang wajib kita miliki dalam bisnis. Ini perlu teman-teman semuanya pelajari, perlu teman-teman garis bawahi apa saja skill yang wajib sobat trader miliki. Salam sobat trader, sukses usia muda.